Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Sabta Setia Dharma, SEMAK, selaku dosen pembimbing kami. Kali ini izinkan kami mempresentasikan materi kami yang berjudul Transformasi Digital Administrasi Perpajakan dengan Kortek sebagai tugas praktikum perpajakan dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Anti Sutisna, saya Andini Komariani, saya Della Maulida, dan saya Nuriana Insani. Transformasi digital perpajakan menjadi agenda strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi pajak. Salah satu pilar utama transformasi tersebut adalah implementasi Cortex Administration System. Sebagai sistem inti perpajakan nasional Indonesia, Cortex adalah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan DJP untuk mengelola seluruh proses administrasi perpajakan secara end-to-end, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga penegakan hukum perpajakan dalam satu platform terpusat. Cortex menggantikan sistem lama yang bersifat parsial dan terfragmentasi seperti SIDJP, e-billing, e-faktur, SPT. Cortex System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan merupakan inisiatif reformasi digital Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan memodernisasi seluruh proses administrasi perpajakan melalui satu sistem terpadu. Cortex dirancang sebagai platform utama yang mengintegrasikan layanan perpajakan yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi, sehingga menciptakan administrasi pajak yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data. Mengapa Coretak diperlukan? Pengembangan Coretak dilatar belakangi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan lama yang masih terpisah-pisah, membutuhkan entry data berulang, dan menyulitkan integrasi informasi antara unit kerja DJP. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi administrasi serta meningkatnya beban kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, melalui proyek pembangunan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP, pemerintah menginisiasi Coretak sebagai sistem terpadu untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pembiayaan pembangunan nasional. Awal pengembangan Coretak. Coretak dikembangkan melalui proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Proyek ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan yang sebelumnya masih terpisah dan kurang terintegrasi. Melalui pembaruan sistem inti ini, DJP membangun Coretak sebagai sistem berbasis teknologi informasi yang terpusat, dengan tujuan memperbaiki kualitas data perpajakan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Ruang lingkup Cortex meliputi seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pengelolaan data perpajakan, pelaporan surat pemberitahuan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Cortex bertujuan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan agar lebih efektif dan efisien melalui pengotomatisan proses administrasi DJP. Selain itu, Cortex dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data perpajakan dalam satu basis data terpusat guna menjamin akurasi dan konsistensi informasi. Dengan layanan yang lebih transparan dan mudah diakses, Cortex diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Sistem Cortex memiliki beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Cortex. Yang pertama, terdapat Undang-Undang Nomor 28
tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang dioperasionalkan melalui Korteks. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan yang menjadi landasan kebijakan strategis dalam pembentukan sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi. Yang ketiga, terdapat peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan secara elektronik melalui sistem inti administrasi perpajakan atau Korteks Administration System. Yang keempat juga merupakan peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2019 yang mengatur mengenai pengadaan dan pengembangan sistem informasi dalam rangka pembaruan administrasi perpajakan serta mendukung pembangunan sistem Korteks. Kunjungi korteksdjp.pajak.go.id. Pilih aktivasi, centang sudah terdaftar, pilih status penanggung wajib pajak dan proksi warisan tidak terbagi. Jika tidak keduanya, abaikan centang dan lanjutkan mengisi NPWP. Klik tombol cari, pastikan nama wajib pajak yang muncul telah sesuai dengan identitas kawan pajak. Isikan email dan nomor handphone yang terdaftar. Lakukan verifikasi identitas, ambil foto Anda dan klik validasi foto. Centang pernyataan wajib pajak. Klik simpan, pastikan notifikasi berhasil telah muncul. Periksa email kawan pajak dan lakukan login dengan password yang tertera pada dokumen di email Anda. Kami sarankan untuk segera melakukan penggantian password agar memudahkan proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Demikian panduan Korteks DJP untuk aktivasi akun Korteks DJP. Implementasi membuat faktur pajak keluaran. Bagian atas terdapat informasi role access yang sedang digunakan oleh kawan pajak. Untuk kawan pajak yang akan membuat faktur pajak keluaran pada aplikasi Korteks, silahkan pilih e-tax invoice. Pada layar akan terlihat dashboard faktur pajak. Selanjutnya, untuk membuat faktur pajak, silahkan kawan pajak pilih output text. Akan tampil daftar faktur pajak keluaran yang telah dibuat oleh kawan pajak. Silahkan kawan pajak pilih Create Output Invoice. Pada tampilan layar kawan pajak, akan ditampilkan formulir pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, silahkan pilih kode transaksi. Terdapat beberapa kode daftar transaksi pada faktur pajak, yaitu untuk kode 01, apabila kawan pajak melakukan transaksi kepada selain pemungut PPN. Kode 02, apabila kawan pajak melakukan transaksi kepada pemungut PPN instansi pemerintah. Kode 03, apabila kawan pajak melakukan transaksi kepada pemungut PPN selain pemerintah. Kode 04, apabila kawan pajak melakukan transaksi menggunakan dasar pengenaan pajak nilai lain. Kode 05, apabila kawan pajak melakukan transaksi menggunakan nilai besaran tertentu. Kode 06, apabila kawan pajak melakukan transaksi kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Kode 07, apabila kawan pajak melakukan penyerahan dengan fasilitas PPN atau PPN-PPNBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kode 08, apabila kawan pajak melakukan penyerahan dengan fasilitas dibebaskan PPN atau PPN-PPNBM. Kode 09, apabila kawan pajak melakukan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Dan Kode 10, apabila kawan pajak melakukan penyerahan lainnya sesuai dengan aturan perpajakan yang telah diatur. Dalam hal ini, kawan pajak akan diberi contoh untuk membuat faktur pajak selain pemungut dengan kode 01. Selanjutnya, silakan kawan pajak untuk mengisi tanggal pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, gulir ke bawah dan silakan kawan pajak mengisi TIN atau NIK pembeli. Informasi tentang pembeli akan terisi secara sistem setelah kawan pajak mengisi TIN atau NIK pembeli. Selanjutnya, gulir kembali ke bawah dan pilih Add Transaction untuk mengisi detail transaksi pada faktur pajak keluaran.
Pada layar kawan pajak akan tampil form detail transaksi. Pilih kategori penyerahan barang atau jasa. Silahkan kawan pajak memilih jenis penyerahan barang atau jasa. Silahkan kawan pajak tuliskan nama barang atau jasa. Kemudian, kawan pajak memilih satuan unit barang atau jasa. Selanjutnya, silakan kawan pajak menuliskan harga satuan barang atau jasa sesuai dengan nilai transaksi atau penyerahan. Kemudian, tuliskan jumlah barang atau jasa. Sistem akan secara otomatis menghitung besaran PPN yang dikenakan atas transaksi tersebut. Jika sudah benar, silakan kawan pajak tekan Save. Selanjutnya, akan ada notifikasi yang tampil pada layar kawan pajak. Apabila pengisian formulir sudah terisi dengan benar, silakan tekan Save Draft. Dan jika kawan pajak sudah yakin untuk membuat faktur pajak, silakan tekan Submit. Akan tampil formulir notifikasi sertifikat digital. Silahkan pilih jenis sertifikat digital yang digunakan. Kemudian, tuliskan identitas berupa nomor identitas dan password penandatangan faktur pajak. Jika sudah benar, silakan kawan pajak tekan Save. Kemudian, silakan kawan pajak pilih Confirm Sign. Pada daftar faktur pajak keluaran, akan terlihat faktur pajak yang sudah kawan pajak buat. Silahkan kawan pajak pilih logo dokumen untuk melihat faktur pajak keluaran yang sudah dibuat. Selamat, kawan pajak telah berhasil membuat faktur pajak keluaran.